Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, pada pagi ini Bapak bisa bertemu dengan anak-anakku semuanya ya. Dalam pertemuan kali ini ya, Bapak sebelum memasuki pada materi perkuliahan ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sebelum perkuliahan dimulai, Bapak akan absen dulu. Pertama Agnia, kemudian Amelia, kemudian Anissa, Yan, Romi, Ahmad, pada pertemuan yang kedua ini ya, Bapak akan menyampaikan ya materi terkait sejarah peradaban Islam ya, di mata kuliah sejarah peradaban Islam, yang mana mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang wajib ya diikuti atau diterima oleh mahasiswa ya, mahasiswa PAI khususnya yang ada di STI Sabiri Bandung ini. Kenapa mata kuliah ini wajib dipelajari? Karena dalam mata kuliah ini Anda sebagai calon guru PAI ya harus mempunyai kompetensi ya dalam bidang kesejarahan Islam ataupun peradaban Islam. Karena materi sejarah peradaban Islam ini adalah salah satu materi yang menjadi kompetensi sebagai guru PAI, di mana guru PAI ini adalah tugas dan tanggung jawabnya adalah bagaimana ya memelihara Islam ya ataupun mengajarkan Islam ini kepada generasi yang akan datang ini supaya bisa diterima dengan baik ya, termasuk dalam hal ini ya menjadi guru PAI juga ya yang tahu sejarah peradaban Islam, maka Anda juga akan ya memiliki kompetensi untuk bisa mendapatkan pengetahuan tentang masa lalu ya. Masa lalu siapa? Masa lalu tokoh-tokoh umat Islam ya, dari zaman Nabi Muhammad sampai dengan hari ini. Masa lalu siapa? Umat Islam, yang mana kita ya di Indonesia sebagai umat Islam yang paling banyak terbesar yang ada di dunia loh, tidak hanya di Indonesia. Baik, untuk menguatkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, Bapak akan sampaikan terkait profil lulusan daripada pendidikan agama Islam ya. Di samping kita tadi sudah Bapak sampaikan terkait bagaimana kita tahu akan sejarah peradaban Islam, umat Islam zaman dulu dengan yang sekarang. Nah, paling tidak di sini harus tahu profil lulusan PAI itu untuk apa. Pertama, ini adalah menjadi pendidik profesional di bidang pendidikan agama Islam. Kemudian yang kedua ini menjadi peneliti pemula dalam pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga di sini adalah menjadi pengembang kurikulum dan media pembelajaran khususnya yang berhubungan dengan agama Islam. Kemudian menjadi konselor ya dan pembina akhlak ya. Kemudian juga pendidik dan pemberdaya masyarakat, termasuk wirausahaan muslim, termasuk sebagai ini juga praktisi moderasi agama nih yang relatif hari ini lagi dikembangkan oleh kita. Nah, tentunya untuk meraih profil lulusan itu ini harus dilakukan dalam capaian pembelajaran lulusan, di mana kita diinginkan ya capaian pembelajaran itu yang namanya dari guru PAI ini ya ataupun mahasiswa PAI harus tahu dalam aspek sikap, kemudian aspek pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajaran.
tahu akan pengetahuan apa atas sikap ya sebagai mahasiswa ataupun guru nanti yang mempunyai sikap yang baik ya, kemudian sikap yang mempunyai akhlak ya yang uswatun hasanah, kemudian pengetahuannya terkait pengetahuan tentang kesejarahan yang mana ini berangkat dari pengetahuan-pengetahuan yang ada terkait peninggalan-peninggalan sejarah khususnya yang berhubungan dengan Islam. Nah, kemudian dalam keterampilannya itu adalah bagaimana kita mempunyai ya keterampilan yang kritis, yang logis ya, termasuk bisa berpikir untuk bisa kita mendapatkan ya sebuah keterampilan yang betul-betul menjadi manusia yang paripurna ya. Dengan belajar sejarah maka kita akan tahu bagaimana ya masa lalu untuk hari ini dan yang akan datang. Apa yang terjadi hari ini adalah buah keputusan daripada kemarin, dan hari ini adalah menentukan keputusan untuk yang akan datang. Oke, bisa dipahami ya semuanya. Baik, pada pertemuan ini ya, di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas bagaimana Islam pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Di pertemuan ini ya ada beberapa hal yang menjadi pokok yang harus kita bahas ya. Yang pertama dalam hal ini kita akan bagaimana menganalisis ya kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun sebelum kedatangan Islam. Nah, kemudian yang kedua kita juga akan melihat bagaimana ya sejarah awalnya Islam di Arab Saudi ataupun yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga akan melihat juga menganalisis juga bagaimana perkembangan Islam ya pada masa itu, dan selanjutnya kita juga menganalisis bagaimana faktor-faktor yang bisa menyebabkan Islam itu berkembang pada masa itu ya, pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir kita juga akan menganalisis bagaimana ya Islam setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Oke, yang pertama ya yang akan Bapak tanyakan pada Anda semuanya ya, siapa yang tahu kondisi bangsa Arab sebelum datang Islam? Ya, coba Agnia. Nih, menurut Agnia, bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam? Kalau menurut yang saya tahu, yang saya baca, bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu disebut dengan bangsa jahiliyah, di mana masyarakat pada masa tersebut itu banyak yang menyembah berhala, dan perempuan itu dipandang rendah atau sebelah mata. Oke. Bagus ya, ini yang disampaikan oleh Agni. Kasih aplaus ya semuanya. Ya, silakan ada yang mau menanggapi terkait apa yang disampaikan oleh Agnia tadi terkait mengenai kondisi bangsa Arab sebelum datang Islam. Oke, siap. Amel, gimana Amel? Kalau menurut Amel menambahkan sedikit ya Pak. Kalau di situ pada masa itu banyak bayi-bayi perempuan dikubur, jadi dianggap rendah gitu. Pada saat itu, iya Pak. Jadi laki-laki itu seperti lebih superior daripada bayi-bayi perempuan. Jadi dikubur hidup-hidup rata-rata gitu Pak. Ya, oke, bagus. Kasih tepuk tangan buat Amel ya. Laki-laki. Siapa yang mau ini? Sebutkan namanya. Saya Pak Romi. Ya. Menambahkan dari tadi Amel dan Agnia juga bahwasannya peradaban Arab atau Islam sebelum datangnya kenabian itu, datangnya Nabi Rasulullah SAW itu benar-benar bisa dibilang sangat-sangat kurang baik gitu. Sebagaimana yang kita ketahui, Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Tapi sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, banyak tadi hal-hal yang tidak manusiawi seperti tadi perempuan yang tidak disamaratakan gitu kesetaraannya dan lain sebagainya. Ada juga orang-orang yang masih menyembah berhala. Kenapa? Karena masih belum datangnya Nabi, belum percaya dengan Islam sepenuhnya. Seperti itu Pak. Oke, kasih aplaus semuanya ini buat Tom ya.
Oke. Oke. Untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi terkait tadi yang sudah disampaikan. Ini nih kita lihat di sini ada peta konsep yang ada di sini. Nah, ini akan terlihat ini peta konsep ini bangsa Arab ya. Nih ada pra-Islam, ada pasca Islam ya. Bangsa Arab sebelum datangnya Islam dan setelah datangnya Islam. Ini ada perbedaan ya. Nah, sebelum datangnya Islam, ini terkenal bangsa Arab ini sebagai bangsa yang jahiliyah, menyembah berhala, kemudian pertentangan suku. Karena banyak suku yang ada di sana, bahkan sukunya itu antara satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan mereka berpindah-pindah ya. Siapa yang suku yang paling mempunyai kedudukan yang tertinggi, maka dialah yang menguasai. Ya, nih ya. Nah, setelah Islam datang, maka ini dirubah dari yang jahiliyah ini menjadi masyarakat madani ya. Kemudian ada menyembah Allah dan dari pertentangan suku itu menjadi kerja sama antar suku yang ada di sana. Kemudian selanjutnya, nah setelah Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan risalah untuk ya menyebarkan agama Islam, maka ini dilakukan. Nah, kita lihat ya dalam sejarahnya Nabi Muhammad SAW ini terkenal itu maksum ya. Ini dipelihara dari dosa, dari yang lain, dari semenjak kecil sebelum kenabian sampai dengan beliau menjadi nabi. Nah, beliau diangkat menjadi nabi dan rasul itu di mana? Di Gua Hiro pada usia 40 tahun. Tentunya bisa dibayangkan ya 40 tahun dan setelah itu menyebarkan Islam ke penduduk Arab Saudi ya. Kita bisa bayangkan nih oleh Anda semuanya, ketika Arab Saudi yang tadi jahiliyah ya, menyembah berhala dan yang lainnya, ada seseorang yang menyebarkan agama baru ya. Yang mana dalam hal ini ya umat Islam ini adalah mengajarkan akan rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam ya, termasuk dalam hal ini tadi merubah kebiasaan-kebiasaan yang dianggap jahiliyah ya. Inilah menjadi faktor yang menyebabkan ini Islam itu mudah diterima. Bahkan dalam hal ini juga ada strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, itu adalah dengan melakukan yang namanya hijrah, pindah ya dari Mekah ke Madinah. Sebelum hijrah itu dipersatukan dulu, ada perjanjian yang namanya Bai'atul Aqobah, ada yang ke-1 dan yang ke-2. Nah, kemudian setelah itu ada hijrah ya, hijrah ke Madinah. Sebelum ke Madinah itu ke Taif dulu, kemudian tapi ditolak, kemudian ke Madinah. Setelah itu maka mendirikanlah negara Madinah di sana dan mulailah Islam berkembang di Madinah. Di Madinah sudah mulai melakukan yang namanya pendirian negara. Dari sana ada Piagam Madinah ya dan yang lainnya. Ini menjadi sebuah negara yang bisa dijadikan sebuah dasar dalam pengembangan umat Islam. Nah, mungkin itu materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini terkait ya Islam pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa menyimpulkan dari materi yang disampaikan ini adalah bahwasannya yang pertama ya, kondisi bangsa Arab ya sebelum masuknya Islam, ada bangsa Arab yang mana menyembah berhala, masuk jahiliyah, kemudian pertentangan kelas ataupun suku itu relatif tinggi sekali. Setelah adanya Islam maka itu dirubah menjadi masyarakat madani, menjadi yang tidak jahiliyah lagi dan kerjasama antar suku. Kemudian yang selanjutnya perkembangan ya Islam pada masa Rasulullah SAW ini ada di kota Mekah dan di kota Madinah. Di kota Mekah 13 tahun dan di Madinah itu 10 tahun. Di kota Mekah banyak ini kepada syariat ya. Kalau di Madinah ini lebih banyak kepada bagaimana pendirian daripada negara
Islam. Tidak hanya syariat tapi kepada hal-hal yang berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan kehidupan-kehidupan yang ada di masyarakat. Mulailah berdiri negara di sana. Kemudian yang selanjutnya ya yang menyebabkan ya umat Islam ataupun diterima oleh masyarakat di Madinah ataupun di Mekah karena sudah ada persaudaraan sebelumnya, ada Bai'atul Aqobah ya. Dan yang terakhir ya, bagaimana kondisi Islam setelah Nabi Muhammad SAW, maka ini adalah mengalami nanti perkembangan yang menjadi sesuatu yang menarik, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya, bahwasanya setelah Islam zaman Nabi Muhammad SAW, bagaimana nanti Islam selanjutnya, siapa yang meneruskannya. Tentunya di sini diteruskan oleh para penggantinya, ada Khalifah Rasyidin, dan itu kita akan bahas nanti pada pertemuan yang akan datang. Oke, di pertemuan ini ya, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan ada evaluasi ya, terlebih dahulu kepada Anda semuanya. Nah, Bapak sudah buat ini, ada semacam alat evaluasi, Bapak sudah kirimkan ke WA grup kelas yang ada di sana. Coba Anda bisa lihat yang ada di WA grup, Bapak kirimkan di sana, itu ada link ya terkait evaluasi ini. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ada yang selanjutnya adalah bagaimana sejarah awalnya bangsa Arab, awalnya Islam masuk ke bangsa Arab ya. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda baca di ini. Kemudian selanjutnya juga di sini bagaimana perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian faktor apa saja yang menjadikan Islam itu berkembang ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kondisi umat Islam setelah meninggal dunia Nabi Muhammad SAW. Nah, itu materi yang pertanyaan-pertanyaan yang dijawab, yang harus Anda jawab. Silahkan Bapak kasih waktu jawabannya selama 10 menit ya untuk menjawab pertanyaan itu. Demikian materi yang Bapak sampaikan terkait Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW ya. Dengan mempelajari sejarah Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, kita bisa mengetahui bagaimana ya peristiwa yang penting ya, yang berhubungan dengan ya peninggalan umat Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, mulai dari sejarah awal masuknya Islam ataupun sebelum masuknya Islam. Kita lihat bagaimana kondisi objektif bangsa Arab sebelum masuknya Islam, kemudian sejarah awal masuknya Islam ya, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian faktor yang menyebabkan apa saja yang bisa berkembang Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir adalah bagaimana kondisi umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Mungkin itu materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita ketemu nanti di pertemuan yang ketiga ya, di materi bagaimana Islam setelah Nabi Muhammad SAW, tentunya di masa Khalifah Rasyidin. Silakan Bapak, Ibu ataupun ya para mahasiswa semuanya ya untuk membaca materi yang akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Mudah-mudahan tetap semangat anak-anakku semuanya ya. Ketemu nanti minggu depan ya. Sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.